Gak terima Malaysia disanksi FIFA, Tunku Ismail Sultan Ibrahim akhirnya bereaksi dengan keras bro. Lewat akun X-nya, intinya tuh beliau bilang kalau FAM udah ikuti proses dan disetujui FIFA, tapi kenapa sekarang tiba-tiba berubah gitu aja. Beliau juga menyindir cara FIFA menjatuhkan hukuman sebelum proses banding selesai. Lebih panasnya lagi, Tunku Ismail lempar kode dengan kalimat misterius, siapa yang ada di New York? Meski begitu, beliau menegaskan Malaysia bakal ajukan banding sembari mengatakan, kami tidak takut dan tidak akan tunduk, terus berjuang, berani karena kami benar. Tapi masalahnya bro, FIFA udah nemuin dokumen yang dinilai palsu, makanya sanksi dijatuhkan. Apakah banding Malaysia ini bisa mengubah keputusan, atau justru malah makin membuat mereka tenggelam? Nah, pemalsuan seperti apa yang dilakukan? Seperti kasus kita dinaturalisasi. Indonesia selalu mengikuti aturan, maka dari itu pihak pemerintah terlibat, Komisi 3 kalau nggak salah, Komisi 3 melihat apakah ini sesuai dengan aturan, dan Kementerian Hukum itu yang mengetuk palu bahwa mereka akan menjadi dinaturalisasi. Oke. Jadi ini sudah fair. Ternyata di FAM nggak. Mungkin mereka punya darah Malaysia, tapi melewatin dari generasi ketiga. Jadi kalau pemain kita lah yang dinaturalisasi itu neneknya atau kakeknya masih lahir di Indonesia atau pernah tinggal di sini, dapat izin tinggal di sini, seperti kakeknya Martin Pais, bukan kakeknya, neneknya Martin Pais. Itu orang Belanda asli, dan dia memang tinggal di sini dan dianggap sejajar sama orang pribumi. Maka dari itu Pais bisa memperkuat timnas Indonesia. Nah, yang feeling gue yang disebut ini ya mereka melampaui 3 generasi itu. Dan yang gue bingung kok FAM berani-beraninya mengedit data sehingga sama FIFA pasti nggak bisa diterima. Oke. Dan sekarang mereka menghadapi getahnya, kasarnya begitu, bahwa kalau lo emang coreng lo kena. Dan kecurigaan ini benar dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Abang-abang yang masuk ke layakan Piala Dunia, kalau mau lihat tutorial gol ada di sini ya. Masih inget Bray, sama mas-mas itu, abang-abang itu Bray, yang pengen ngasih kita tutorial gol. Yang ini nih mukanya yang di bawah nih, yang dengan angkuhnya dia ngomong kayak gitu, mentang-mentang menang lawan Vietnam 4-0. Nah sekarang pertandingan itu didiskualifikasi Bray. Nah lo rasain lo, didiskualifikasi lo, nggak jadi nyetak gol kan lo. Lagian gak ada angin, gak ada apa-apaan, main tutorial gol, nyenggol-nyenggol juga kagak ke negara lu. Tiba-tiba main tutorial gol bang, ada di sini bang. Jadi kalau yang belum tahu nih Bray, gue juga baru tahu kemarin, gue kira ini beritanya bercanda aja. Karena sebelumnya juga banyak berita-berita kayak gini, katanya Malaysia akan dikasih sanksi adanya pemalsuan dokumen. Gue kira ini bercanda, pas gue tegas-tegas lagi, gue scroll lagi media sosial gue, kok rame banget. Ternyata ini sanksi beneran. Mana FIFA memberikan sanksi kepada FAM untuk dokumen naturalisasi nih. Dan dihukum berupa denda 7,3 miliar, lo bayangin. Dan setiap pemainnya dikenakan sanksi 42 juta rupiah. Gak itu doang, pemain yang terlibat dalam skandal dokumentasi palsu ini juga dilarang main selama 1 tahun. Nah, lo bayangin aja 1 tahun nganggur di rumah, gak boleh main bola gara-gara skandal beginian. Dan tambahan hukumannya nih yang gue dapat dari si Asian Goals, yaitu diskualifikasi pertandingan Vietnam melawan Malaysia yang kemarin menang Malaysia 4-0 itu, Bray. Jadi menang Vietnam 0-3. Jadi untuk ketujuh pemain Malaysia itu ya di sini nih, Bray, ada listnya. Dari Transfermarkt Indonesia gue dapet dari Facundo Garces sampai ke Gabriel Aroca. Wah, namanya susah juga nih. Tetapi yang gue dengar beritanya ini bukan keputusan final juga, masih bisa dibanding. Walaupun kita lagi sibuk nih dengan Piala Dunia kita nih, yang mana kita banyak non-teknisnya yang dibuat-buat juga. Ini juga harus kita pantau, Bray. Setelah gue pantau-pantau media, ternyata juga Indonesia juga kecipratan fitnahnya nih. Disangka iri lah, disangka apalah. Padahal kita lagi sibuk-sibuknya, nggak mau kita ngurusin beginian-beginian doang lah. Malah dituduh, malah disangkain ngelapor.
Jadi ini kita harus pantau juga apa salahnya, siapa yang laporin, terus kesalahannya di mana. Ya maksud gue bukan yang salah juga yang laporin. Kalau emang bener kenapa nggak dilaporin ya nggak? Tetapi kita di sini harus adil dan fair sesama negara tetangga. Kita aja nggak pernah maksain, Bray. Kalau punya keturunan juga, walaupun dia punya keturunan dari buyut, kita tetap nggak mau ngambil atau proses itu pemain naturalisasi. Tapi menurut lo gimana, Bray, tentang berita Malaysia ini, Bray? Tulis di komen dan jangan lupa tutorial golnya, Bray. Breaking news, Malaysia disangsi oleh FIFA. Apa benda ni weh? Kali ini bukan rumours guys, abang pun gila terkejut weh. Menurut berita terkini, FIFA telah sangsi FAM atas kesalahan pemalsuan dokumen 7 orang pemain kebangsaan. Pemalsuan dokumen doh, ini kesalahan yang berat. Pemain-pemain tersebut telah mewakili Malaysia lawan Vietnam hari itu. Ini termasuk Facundo Garces, Rodrigo Hogaldo, Jean Figueiredo, Hector Havel, John Irizabel, Gabriel Palmero dan juga Emmanuel Machuca. Dilaporkan FAM perlu bayar denda RM350,000 kepada FIFA pada masa yang sama setiap pemain didenda RM2,000 dan juga kena sanksi dari main bola untuk 1 tahun weh. Gila lah bro, aku pun tak tahu nak cakap apa weh. Kok bisa sih udah selevel negara terjadi pemalsuan dokumen, boy? Astaga, dini hari dapat berita kocak begini, boy. Karena pasalnya Malaysia resmi dijatuhi hukuman oleh FIFA karena pemalsuan dokumen. Ho ho ho. Sudah terbiasa terjadi, tante. Kok bisa ini terjadi, boy? Ini level negara bukan tarkam loh. Langsung aja, mari kita bahas, boy. Berita ini datang langsung dari FIFA, boy. Bukan AFC, bukan FA Malaysia, tapi dari FIFA langsung memberikan sanksi kepada FA Malaysia dan 7 pemain. Ini untuk nama-nama pemainnya, boy. Gue sih jujur kagak tahu nama-nama pemain ini, kecuali si Facundo Garces, karena doi main di La Liga. Kayaknya ini pertama kalinya juga gue ngebahas tentang Malaysia, boy. Gak pernah-pernahnya gue mau nyenggol Malaysia, karena lebih seru nyenggol-nyenggol Liga Kangkung, ya, boy. Intinya di sini Malaysia melanggar pasal ke-22 Kode Disiplin FIFA terkait dengan pemalsuan dokumen. Atas pelanggaran tersebut, FAM diwajibkan membayar denda sebesar 7,3 M. Dan untuk 7 nama ini, itu nggak boleh berkecimpung di dunia sepak bola. Semua jenis kegiatannya selama 12 bulan. Gue sih nggak tahu ini berlaku di Malaysia doang, apa mereka boleh main di liga lain gitu. Harusnya sih nggak boleh, Nikmatin tuh sono, cari tuh Konami Cup tuh yang terselenggara tuh. Ketujuh pemain tadi, boy, itu tercatat tampil melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Asia yang berlangsung waktu 10 Juni untuk Piala Asia tahun 2027. Nggak, di sini tuh gue pengen bertanya nih, kok bisa level negara terjadi kayak begini, boy? Apakah sebenarnya pemain-pemain ini tuh nggak eligible untuk bela Malaysia secara garis keturunan, tapi dipaksakan? Gue sih nggak paham jujur nih. Udah berasa tarkam segame 150.000, bos. Bisa ada pemalsuan dokumen begini. Gue sih berharap Indonesia jangan sampai kena begini-begini lah, Semoga kita udah ketawa-ketawa begini, tiba-tiba suatu saat Indonesia kena. Kan kocak juga, boy. Semalam kita dapat update terbaru tentang isu pemalsuan dokumen untuk 7 pemain warisan negara Malaysia. Yang mana FAM mengakui mereka sudah mengenal pasti ada masalah kesilapan teknikal yang berlaku dalam proses dokumen ni. Okey? Diorang juga tegaskan yang ketujuh-tujuh pemain tersebut sememangnya ada darah Malaysia. Okey, jom kita sembang sikit, bincang pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update bola sepak, korang kena tekan butang follow dekat sini, dah tekan. Mantap. So ini dia statement daripada FAM sendiri dekat diorang punya social media lah. Okey, aku baca untuk korang. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sedang menunggu keputusan penghakiman penuh daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum mengemukakan rayuan mengikut proses dan lunas undang-undang sedia ada. Maknanya FAM setakat ni berbaki 8 hari lagi masih lagi belum melakukan appeal, tapi diorang tengah tunggu lagi keputusan FIFA supaya diorang boleh appeal dengan sebetulnya lah, seteliti yang mungkin lah. And then FAM juga bagi tahu yang diorang dah kenal pasti ada kesilapan teknikal dalam proses penyerahan dokumen yang dilakukan oleh kaki tangan pentadbiran. Okay, nampaknya staff dipersalahkan dekat sini. Siapa staff tu? Kesian. Kenduk teruk dia kena lepas ni. FAM mengambil serius perkara ini walau bagaimanapun FAM ingin menegaskan bahawa para pemain warisan yang terlibat
adalah rakyat Malaysia yang sah. Okay, so itu yang aku baca daripada statement FAM ni. So, selepas aku baca statement FAM tu semalam, aku tak buat video. Sebaliknya, aku ambil masa lama juga untuk mencari masalah teknikal tu apa. Apa yang masalahnya. Okay? Pelbagai artikel, website aku baca, berita harian, Vocab, Malaysia Gazette, Harian Metro, semua just bagi tahu berita yang sama, berita yang surface level. Okay, which is FAM dah jumpa masalah teknikal, tapi tak ada satu pun sumber yang beritahu masalah teknikal tu apa. Kalau korang ada pendapat korang ataupun korang tahu sebenarnya apa, korang boleh komen dekat bawah untuk aku bacalah. Okay? Ya, itulah tadi teman-teman komentar dari para netizen Indonesia maupun Malaysia tentang FAM yang ketahuan memalsukan dokumen 7 pemain naturalisasinya dan dikenai sanksi FIFA. Dan lucunya di masalah ini karena FAM justru menuduh sembarangan ya teman-teman, bahkan menuduh Indonesia yang akan melaporkannya ke FIFA. Dan itu sebenarnya tidak kurang etis ya, karena kalau memang benar apa yang dikatakannya, dokumennya benar, maka ya tinggal buktikan ke FIFA. Karena yang seperti kita ketahui bahwa FAM Malaysia ini atau Federasi Sepak Bola Malaysia katanya akan mengajukan bandingnya teman-teman ke FIFA, dan kita tunggu saja keputusannya. Dan apabila keputusannya ditolak karena memang melanggar, ya pastinya itu akan menjadi sanksi lebih berat lagi, kecuali di AFC, karena AFC kita tahu bahwa salah satu petingginya adalah orang Malaysia juga. Jadi saya tidak yakin bahwa AFC akan melakukan tindakan yang sama kepada Malaysia ya teman-teman, kepada FIFA maksudnya, karena FIFA sendiri adalah badan federasi tertinggi di sepak bola dunia, sedangkan AFC cuma berada di kawasan Asia. Dan pastinya seperti saya katakan tadi bahwa salah satu petinggi di AFC itu adalah orang Malaysia sendiri. Jadi kemungkinan mereka tidak akan mendapatkan sanksi ya, atau dapatkan sanksi tapi ya ringan-ringan aja, anda seperti FIFA. Ya oke, sekian, terima kasih, salam sepak bola.